Inilah gunanya mengaji. Memang tujuan kita surga yang sebenarnya di sana, tapi masih jauh. Mati pun kita hari ini masih di alam barzakh, belum langsung ke surga. Ya kan, Bu? Masih menanti ribuan tahun lagi mungkin, atau mungkin ratusan tahun lagi sampai kiamat. Tapi buatlah surga kita di dunia ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Mari bersyukur kehadiran Allah atas anugerah nikmatnya, terutama atas anugerah makanan yang ada di meja ini. Masya Allah. Belum ke Jakarta sudah ke Bekasi, belum ke minta udah Bekasi. Mari bersyukur atas anugerah sehat, minta supaya sehat. Allahumma adina fiman hadai wa atina fiman afai. Berikan kami petunjuk seperti orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Berikan kami kesehatan seperti orang-orang yang Engkau beri kesehatan. Alhamdulillah kita juga masih hidup dan beriman. Beriman semua? Atau ada yang aneh-aneh? Enggak ya? Alhamdulillah. Lallazina amanu wa amilus shalihat. Yang merugi semua orang kecuali orang yang beriman dan beramal. Iman diwujudkan dengan amal soleh. Tak cukup iman saja, tak cukup percaya saja. Ya kalau tetangga sebelah mungkin begitu. Yang penting percaya masuk surga tetangga sebelah. Kalau kita enggak, tidak cukup percaya, harus beramal. Tak bisa percaya saja. Kalau tak beramal soleh, tak ada tempat di dalam surga. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Ulaika lahum jazaa'uhum jahannam. Ulaika hum jazaa'uhumul jannah. Mereka itulah yang balasannya adalah surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama. Pernah membayangkan surga itu? Pernah? Taman, buah banyak, di celah-celahnya ada air mengalir, jernih, kelihatan ikan berenang. Kelihatan batu, kelihatan pasir. Gak ada kotoran sama sekali. Buah rendah-rendah, tak tinggi-tinggi. Ucapkan subhanallah, apapun yang dipandang, berdirilah malaikat mengambil yang dipandang. Dihidangkan ke hadapan. Makanya dakwah fiha subhanakallah. Doa orang surga hanya cukup mengucapkan subhanakallah.
Dia mandang durian, dia bilang subhanallah, berdiri malaikat mengambil durian langsung dibelah di depan dia. Dia mau apel, dia bilang subhanallah, berdiri malaikat, berebut malaikat mengambilkan apel, membawa langsung ke hadapan dia. Apapun yang dia mau, tak pala dia capek menjemput, tak pala dia harus memanjat, tak pala dia harus berenang untuk mengambil apa yang dia inginkan, cukup diucapkan subhanallah. Apapun yang dia mau akan datang di hadapan dia. Dan luar biasa hari ini saya belum mengucapkan subhanallah, sudah datang di hadapan dia. Lebih dari ini. Masya Allah. Nih keleo. Kalau beli air minum ya keleo. Kalau enggak keleo, air ini tua. Jangan yang lainnya nih. Harganya tak jauh-jauh beda. Ini aja. Banyak di sana. Ibu-ibu ya, di rumah, di warung untuk dijual barokah insyaallah. Keuntungannya untuk pengajian kita. Dan berapa persen untuk Ustaz? Ada juga untuk Ustaz. Jamaah mulakan Allah SWT asik. Maka bayangkanlah di surga itu tak perlu kemana-mana, cukuplah meminta dengan subhanallah. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan orang surga di dalam surga sana cukup dengan salam, 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 salam. Asal ketemu salam. Asal ketemu salam. Kenapa? Enak saja. Nggak ada cerita yang aneh-aneh lagi. Nggak ada penderitaan. Nggak ada dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dari hati mereka rasa benci, rasa cemburu, rasa dendam. Mereka di sana penuh persaudaraan. Ala sururin mutaqabilin. Duduk mereka berhadap-hadapan di dipan-dipan yang sudah dihamparkan dalam keadaan beramah-tamah. Tak ada cemburu. Walaupun surganya lebih bagus dari surga kita, nggak ada cemburu. Walaupun dulu di dunia mereka bermusuhan, tahu-tahu sama-sama masuk surga, nggak ada cemburu. Kami sudah cabut dari hati mereka gilun. Apa itu gilun? Macam-macam penyakit hati, hasud, dengki, dendam, iri, cemburu. Pokoknya semos lah. Tahu semos? SMOS, senang melihat orang susah, atau dibalik, susah melihat orang senang. Nah, itu penyakit, itu namanya gilun. Dan di akhirat nanti di dalam surga penyakit itu dicabut dari hati kita, tidak dibawa-bawa sampai ke sana. Walaupun di dunia mereka tidaklah akur, tapi sama-sama masuk surga, di sana mereka akan akur. Kalau dunia ini ada yang membunuh, minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Lalu yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Macam mana? Protes nggak yang dibunuh? Mestinya logika kita protes. Ya Allah, ini dulu yang bunuh saya kok sama-sama di surga. Ini yang menjadikan anak istri saya menderita karena membunuh saya kok sama-sama di surga. Nggak ada lagi. Di sana nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada hasud, nggak ada dengki. Berkawan dengan siapapun nggak ada masalah. Bertetangga dengan orang macam mana pun nggak ada masalah. Kenapa? Sudah hilang sifat-sifat gilun di hati. Inilah gunanya mengaji. Memang tujuan kita surga yang sebenarnya di sana, tapi masih jauh. Mati pun kita hari ini masih di alam barzakh, belum langsung ke surga. Ya kan, Bu? Masih menanti ribuan tahun lagi mungkin, atau mungkin ratusan tahun lagi sampai kiamat. Tapi buatlah surga kita di dunia ini. Rumahmu adalah surgamu. Kalau Nabi bilang baiki dan rumahku adalah surga. Kenapa? Kita lebih banyak di rumah. Kenapa tak kita buat di rumah itu seperti surga? Jangan gampang iri hati dan dengki, jangan gampang dendam. Sering saya katakan kalau gelasnya pecah, jangan ngamuk sama anak-anak, jangan ngamuk sama bapaknya yang pegang gelas.
Kalau mau menyalahkan orang, salahkan aja gelasnya. Bikin Tuhan semua makhluk. Cuma satu kata dalam Quran yang langsung kata mungkin, cuma satu kalimat, cuma satu ayat, yaitu dalam surah Al-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh pahalanya. May yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Dan siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian dosanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan adalah Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha mencukupi hambanya. Muqitun, asal katanya kuatun, kutun. Apa itu? Makanan atau makanan pokok. Muqitun, dia Allah yang mencukupkan semua makanan, minuman untuk seluruh makhluknya dan semua fasilitas untuk bertahan hidup. Allah jadikan makhluk hidup. Allah sebelumnya sudah ciptakan fasilitas untuk hidup. Makanya dalam Islam, mana lebih dulu diciptakan? Tumbuh-tumbuhankah, airkah, gunung-gunung, lautankah, baru manusia? Atau manusia dulu, baru tumbuhan, baru air, baru gunung, baru matahari? Mana lebih dulu? Fasilitas kehidupan dulu diciptakan, baru Allah ciptakan kehidupan yang benar. Makanya Nabi Adam diciptakan hari ke-6. Hari Jumat, itu pun sore hari. Sesudah sholat asar. Tapi dalam agama lain ada yang aneh. Kata mereka Nabi Adam itu diciptakan hari pertama. Baru menyusul nanti tumbuhan, binatang, gunung-gunung, lautan. Hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu kan aneh. Dari mana dia hidup? Kalau dalam Islam, sarana prasarana dulu, barulah dihidupkan manusia. Hari pertama Allah ciptakan air, ya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang ada ini dari air. Ini begini. Nggak bisa buka. Air dulu. Kenapa? Air ini sumber kehidupan. Inilah yang pertama kali diciptakan. Kami jadikan segala sesuatu dari air. Wa aslu alal ma', bahkan arasnya berada di atas air. Maka sumber kehidupan yang paling utama adalah air. Wa anzalna minas samaa'i maa'a. Kami turunkan dari langit air hujan. Dalam Al-Quran yang dibilang turun, itu ada 4 saja. Pertama, Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran. Yang kedua, malaikat-malaikat. Maka turunlah malaikat-malaikat dan roh. Yaitu malaikat-malaikat yang mengantar. Mengantar apa? Mengantar Al-Quran. Yang ketiga, besi. Besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadida. Kamilah yang menurunkan hadid, besi. Yang di dalam besi itu banyak sekali manfaat-manfaat untuk kita semua. Jadi, yang Allah turunkan itu Al-Quran. Yang Allah turunkan itu malaikat. Yang Allah turunkan itu besi. Yang keempat, yang Allah turunkan adalah air hujan. Kalau dibuat kalimat diturunkan berarti sangat penting. Penting sekali. Dan inilah yang akan mendominasi kehidupan kita. Apa itu? Segala sesuatu yang diturunkan, yang melambangkan dia datang dari Allah yang Maha Tinggi.
Padahal Allah tidaklah bertempat di atas, tapi kemuliaannya digambarkan kepada sesuatu yang maha tinggi. Kalau sesuatu yang langsung dari Allah, maka dibahasakan dengan turun. Ini penting sekali kalau sudah dibilang turun, sama dengan pentingnya Al-Quran, sama dengan pentingnya air hujan, sama dengan pentingnya malaikat-malaikat turun, sama dengan pentingnya besi-besi. Padahal besi tidak pernah turun. Di manakah besi? Dalam bumi. Bagaimana dia turun dari langit? Itu bahasa saking pentingnya besi dalam kehidupan. Padahal air hujan itu memang turun, tapi bukan dari langit betulan. Dia hanya turun dari awan. Tapi dibahasakan turun, saking pentingnya air hujan dalam kehidupan. Al-Quran Allah bahasakan turun, saking pentingnya Al-Quran dalam kehidupan. Allah yang menjadikan air, Allah yang menjadikan tanah, Allah yang menjadikan semua zat di dalam tanah, Allah yang menjadikan hewan, binatang, segala macam itu semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Apakah binatang itu diciptakan untuk binatang? Tidak. Binatang itu diciptakan untuk manusia. Ayo, ada enggak binatang yang diciptakan hanya untuk binatang? Semua yang ada untuk kita. Allah sayang sekali. Itulah al-bukti itu. Udara untuk kita, air mengalir untuk kita, tanah yang subur untuk kita, sarana kehidupan ini semua untuk kita. Wazallalnaha lahum faminha rakuhum wa minha ya'kulun. Dalam surah Yasin, kami tundukkan semua binatang itu bagi kalian. Sebahagian binatang itu ada yang bisa kalian makan, sebahagian binatang itu ada yang bisa kalian tunggangi. Ada yang untuk dimakan dagingnya, ada yang untuk dijadikan kendaraan tunggangan, ada yang untuk perhiasan, ada yang kita suka suaranya saja, ada yang kita suka warnanya saja, ada yang kita butuhkan tenaganya saja. Burung kecil-kecil mahal-mahal ya Bu, bukan untuk dimakan, karena kita senang suaranya. Burung beo, kita begitu datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak duit dong. Kawan tuh istri masa kita. Apapun yang sering dibilang sama tuan rumah, itu yang sering dia bilang. Itu enak nggak dimakan? Oh nangis kita kalau mati, sampai hatinya melik. Ayam saya kalau mati atau sebelum mati disembelih, nggak akan mau saya makan. Saya yang kasih piara tiap hari, kasih makan tiap hari, absen pagi sore. Bahkan saya tahu dia nginap di mana malam ini. Semalam kamu di mana? Bobok sama siapa? Ngapain aja? Giliran dia nggak datang semalam, saya suntuk, saya cari ketemu paginya. Tahu-tahu disembelih orang rumah. Alamak. Nggak sampai hati makan. Ini kan dilakukan Allah SWT. Al-Muqim. Allah yang maha menyediakan semua kebutuhan kita, semua makanan kita, semua minuman kita, semua fasilitas untuk kesehatan kita, semua fasilitas untuk kenyamanan, kebugaran, kesegaran kita. Allah siapkan semua.